Pada bulan 7 ini ya, bulan Juli 2022 akan dilaksanakan tes P3K untuk tahap 3 ataupun untuk tahun 2022. Oke, teman-teman. Di sini untuk tes P3K bahasa Inggris, kembali saya mengupload ya kisi-kisi ataupun FR tes PPPK untuk guru bahasa Inggris. Jadi ini saya rangkum dari pelaksanaan tahap 1 dan tahap 2 tes P3K bahasa Inggris. Di sini ada dua bagian, reading comprehension dan grammar. Mari kita mulai dari reading comprehension. Yang pertama topik ataupun main idea. Jadi main idea itu dari sebuah paragraf. Kalimat pokoknya apa ya? Jadi kalimat pokok itu dijelaskan atau dirinci oleh kalimat-kalimat lain dalam satu paragraf. Kalau topik itu dia dalam satu teks, ada berapa paragraf, itulah yang kita ambil ya, kita simpulkan dari masing-masing paragraf. Lalu yang kedua detail information ataupun stated information ya, informasi yang spesifik, and then implied meaning unstated ya, jadi makna tersirat yang kita pahami isi teksnya. Lalu now refers to ya, it then ya, refers merujuk kemana, and then figurative language, ada simile, hyperbole dan sebagainya. Lalu true statement. Untuk true statement sebaiknya kita, jika untuk satu teks itu ada 4 soal, kita kerjakan dulu soal yang lain, lalu kita kerjakan true statement. And then following paragraph most likely blank 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 ya, paragraf berikutnya kemungkinan besar akan membicarakan mengenai apa, itu dia maksudnya following paragraph. And then text ya, jadi untuk teks ini ada types-nya, jenisnya apa, contohnya apakah naratif ya, deskriptif, report, ada juga recount text, advertisement dan lain sebagainya ya. Bisa juga tujuannya, the purpose ataupun moral value. Biasanya moral value ini dari naratif text. Lalu ada sinonim antonim ya. Untuk sinonim antonim ini ada tipsnya teman-teman ya. Bisa saya jelaskan di video selanjutnya. Lalu ada juga dialog ataupun conversation, memahami isi percakapan ya. Itulah mengenai reading comprehension ya, kisi-kisinya untuk tes P3K bahasa Inggris yang akan dilaksanakan tahun 2022. Kita lanjut mengenai grammar ya. Ada tenses baik aktif ataupun pasif ya. Jadi tenses di sini tidak perlu ke-16 tenses kita hafal. Apa yang sering dipakai itulah yang biasanya muncul, seperti present, past ya, past tense ataupun present perfect ataupun past perfect. Lalu selanjutnya complex sentence, compound and complex sentence ya, kalimat majemuk teman-teman. Jadi di sini compound and complex sentence berarti dia memakai conjunction ya, kata hubung. Lalu ada conditional sentence, baik itu conditional sentence biasa ataupun dalam bentuk pembalikan ataupun inversion ya. Kadang di sini ditanyakan juga mengenai the fact atau kenyataan dari kalimat conditional sentence. Ada juga connector words ya, kata-kata penghubung ya. Jadi di sini ada hubungannya dengan compound ataupun complex sentence. Lalu mengenai adjective clause ataupun relative pronoun ya, ada who, whom, whose, which, that dan lain sebagainya. Appositive ya, appositive ini penambahan informasi terhadap si subjek, dia berupa noun ataupun noun phrase. Ada comparison ya, comparison degree. Ada juga causative. Lalu di sini ada conjunction yang terdiri dari 2 kata ya, 2 kata atau lebih, neither nor, not only, but also ya. Ini adalah secara umum teman-teman ya. Mungkin ada juga materi lain yang tidak saya tuliskan di sini ya, nanti bisa di video-video selanjutnya. Oke teman-teman, jadi di sini kalau reading comprehension dia ya pada umumnya mengenai teks ya, mengenai teks, lalu ada pertanyaan-pertanyaannya. Di sini yang perlu saya beritahu kepada teman-teman adalah bahwa kita harus familiar dengan jenis-jenis teks yang diujikan. Dan saya Mr. IDP sudah ada yang mendapat teks-teks apa aja yang akan keluar, dan itulah yang menjadi pembahasan yang teks-teks tersebutlah yang akan dibahas dalam IDP Intensive Class persiapan tes P3K guru bahasa Inggris. Bagi teman-teman yang ingin ikut bergabung dengan IDP Intensive Class menghadapi ya tes P3K bahasa Inggris tahun 2022 ini pada bulan Juli nanti, silahkan menghubungi saya ya di nomor 0813 7248 7619. Tetap semangat, semoga video ini bermanfaat. See you around.